Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube Tuti Harawati 48 ya. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang setelah mengenal Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya silahkan subscribe dulu teman-teman. Terima kasih yang udah subscribe. Nah, ceritanya itu gini. Awalnya aku itu gabung di bisnis Mitra Paytrend. Nah, di Mitra Paytrend itu ada Paytrend, ada Treninet ya. Nah, kalau Paytrend itu mengatasi pembayaran, maksudnya tuh yang dijual tuh kayak token listrik, BPJS dan macam-macam lah ya. Nah, setiap yang gabung Mitra Paytrend itu sudah termasuk di dalam Treninet. Kalau Treninet itu menjual barang-barang yang macam-macam aja. Salah satunya itu ya kayak buku Yusuf Mansur gitu. Nah, mungkin di sebagian teman-teman ada yang udah tahu ya Yusuf Mansur itu siapa. Mungkin udah pada tahu ya kalau beliau adalah Ustadz sedekah, Ustadz yang mendirikan pondok pesantren Darul Quran ya, mungkin sudah pada tahu ya. Nah, ceritanya tuh gini. Waktu itu di aplikasi Paytrend itu ada di Treninet ya, ada promo akhir tahun. Nah, aku iseng-iseng tuh buka. Nah, di situ banyak ya barang-barang yang mau kita belanja gitu, yang mau kita jual, nggak apa-apa gitu. Nah, aku tuh inget ya kata suami, katanya jadi kita tuh manusia gitu ya harus sering-sering baca, maksudnya baca buku gitu, istilahnya buat nambah wawasan kita gitu. Nah, kemudian saya cobalah nyobain beli buku ya, beli buku di aplikasi tersebut. Nah, iseng gitu ceritanya, iseng ya. Nah, bukunya itu karena lagi promo jadi murah ya, murah lah segitu mah murah ya. Nah, aku sekalian tuh beli bukunya 4 ya, karena murah. Jadi jumlahnya itu semuanya cuma 35.000, itu sudah plus ongkir ya. Nah, bukunya apa aja? Nah, bukunya tuh ini ya, Allah Maha Pelindung 1 ya, terus tentang doa ya, terus kalem, terus yang keempat dream ya. Nah, saya baca tuh bukunya karena saya punya anak balita ya, saya sambil ngasuh aja, sambil baca, sambil tiduran, sambil sama si anak gitu, sama si ini ya. Nah, pas baca kok kesenengan ya, seneng, kayak ngerasa nyaman, butuh gitu jadinya. Jadi pas setelah baca buku tuh aku tiap hari baca, sempat waktu saya baca, ada waktu luang saya pasti baca, karena setelah baca buku ini kayaknya tuh senang gitu, kayak gimana ya, kayak ngerasa ada yang mandu gitu tuh. Nah, singkat cerita, dari baca buku ini semuanya ya udah dibaca, alhamdulillah. Nah, jadi intinya hidup itu gini, kata beliau ya, kalau kita pengen dunia, maksudnya tuh dunia tuh seperti ini, kayak misalkan pengen hidup tenang, pengen punya rumah bagus, pengen punya kendaraan bagus ya, pengen punya jabatan bagus ya, pengen apa aja gitu. Nah, kita mintanya sama yang punya dunia gitu. Yang punya dunia kan siapa? Allah ya. Nah, jadi
kalau kita pengen dunia ya kita harus mintanya sama yang punya dunia gitu. Otomatis yang punya dunia itu otomatis kita sebagai hambanya nih ya kita harus mintanya sama dia, otomatis juga kita harus menjalankan perintah-perintah dia gitu ya. Nah, hal yang menarik dari sini itu yang saya pahami gitu dari sini, intinya dari situ. Pokoknya banyak banget ya di buku ini, banyak. Pokoknya buat orang-orang yang lagi galau lah baca buku ini, insya Allah ada nemuin solusinya gitu. Nah, jadi itu kalau kita pengen dunia ya kita harus minta sama yang punya dunia gitu. Nah, waktu itu aku tuh pengen banget tuh gini, pengen banget maaf ya, kayak ibadah saya itu pengen banget gak beban, pengen banget khusyuk ibadah gitu tuh, pengen ibadah itu nggak dipaksa kayak gitu, pengen tuh ya. Tuh gimana nih ya dulu juga ibadah ya wajib ya, iya wajib dilakuin, tapi kadang suka telat kayak gitu. Nah, pengen yang khusyuk ibadah aja, yang kayaknya tuh pengen jadi yang khusyuk ibadah tapi tanpa beban, tanpa dipaksa gitu. Nah, saya juga pengen tuh ya kayak gitu. Nah, kebetulan saya ketemu ini. Nah, kata beliau, kalau pengen apa-apa mintanya sama yang punya dunia katanya gitu. Ya udah saya khusyuin tuh, ya Allah, karena saya punya anak kecil, punya anak umur 1,5 tahun, dan itu anak saya tuh pengennya nempel terus ya. Kayaknya tuh susah banget, mau ini susah, apalagi mau ibadah gitu. Kadang saya ibadah pun nyuri-nyuri gitu, nyuri-nyuri waktu gitu, nunggu dia lengah, nunggu dia tidur, nunggu dia ada yang megangin, cuman susah, dia tuh pengennya nempel terus gitu. Akhirnya saya minta tuh sama Allah, ya Allah, saya tuh pengen khusyuk ibadah. Nah ya, pengen khusyuk ibadah. Nah, saya pengen khusyuk ibadah, tolong masalah saya ini, beban saya ini ya, sama si anak saya ini ya, gimana caranya supaya saya ini badannya khusyuk. Nah, alhamdulillah saya doa sama Allah ya, alhamdulillah dia itu kayak ngerti gitu. Ketika saya ibadah dia paham, maksud ketika sholat gitu kayak ngerti gitu. Ih, bener ya kata Yusuf Mansur, kata beliau ya, ternyata apapun kita tuh harus doa, mintanya sama dia, minta apapun itu mintanya sama dia gitu. Nah, dari situlah saya tuh merasa bener ya kata beliau gitu ya. Dulu juga tahu ya doa ya kita tuh harus minta sama Allah gitu, tahu ya. Cuman kadang kalau manusia ya kalau tidak diingetin, kalau tidak ini beda aja gitu ya. Nah, semenjak baca buku itu ya saya merasa hidupnya banyak perubahan gitu. Dari masalah ibadah, alhamdulillah gitu tuh. Sekarang nggak cuma wajib, alhamdulillah sunah-sunah juga ke bawah, termasuk baca Quran. Dulu tahu baca Quran itu gini, sholat itu gini, tahu, semua juga pasti tahu ya. Cuman kadang manusia itu kadang harus diketuk dulu gitu tuh, mungkin bisa paham gitu. Nah, mungkin kalau saya dari beliaulah yang bisa hidup saya itu jadi berubah gitu ya. Ya karena saya tuh tujuannya pengen khusyuk ibadah gitu, istilahnya pengen ibadah itu nggak berat gitu ya. Saya mintanya itu sama Allah ya gitu. Jadi saya tuh ya kalau misalkan kita ibadah nggak berat, otomatis gitu ya, karena Allah Maha Kaya, Maha segalanya, Maha sempurna. Apapun yang kita butuhkan, apapun yang kita impikan, apapun yang kita harapkan, insya Allah pasti terwujud gitu ya. Jadi intinya teman-teman semuanya ya, apapun itu mintanya sama Allah gitu. Doa aja, minta apa aja pasti dikabulin, apalagi kita. Nah, cara doa itu ya kita otomatis harus menjalankan perintahnya, kayak yang wajib sholat wajib,
sholat sunnah gitu ya. Banyak amalan-amalan dari beliau, banyak banget ya. Ya tinggal kitanya aja dipraktekin gitu. Ya, mungkin hanya itu video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Nah, sebelum ditutup, silahkan subscribe teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.